menjadi imam sholat dalam keadaan normal itu pemandangan yang biasa. Tapi ketika menyaksikan seseorang menjadi imam sholat sambil membaca Al-Quran khusus huruf Braille, maka sebuah sengatan luar biasa menusuk iman menghaturkan takjub. Pemandangan seperti inilah yang di bulan Ramadan ini mengguncang kalangan netizen ketika melihat sebuah video yang menunjukkan seorang tunanetra menjadi imam sholat sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang diraba oleh tangan kanan. Sontak saja video ini pun hangat menjadi perbincangan, bahkan heboh menarik perhatian dunia termasuk pula sederet selebriti Indonesia. Inna Allah ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Masya Allah, luar biasa. Itu jadi balik ke diri kita, melihat diri kita lagi. Kita yang alhamdulillah diberikan luar biasa sempurna, tidak ada kekurangan, dan seharusnya itu menjadi acuan buat kita gitu, untuk apa ya, untuk beribadah lebih baik, lebih bagus gitu, lebih khusyuk dan lebih menimba ilmu lagi. Suatu hal yang luar biasa, karena memang syaratnya menjadi imam dia harus tartilnya jelas dan menguasai ilmu agama, ilmu bagaimana ilmu menjadi imam. Dan yang saya lihat tadi adalah memang betul-betul dia memang seorang imam. Yang pasti sih takjub lah, bukan tidak menghalangi mereka-mereka ini yang memiliki disabilitas untuk menjadi seorang imam gitu. Bahkan dengan segala kekurangannya dia bisa sambil ngebaca ayat-ayatnya tapi sambil ngeraba dan ngebaca juga. Jadi itu satu hal yang hebat banget sih. Ya, bagi manusia biasa yang memiliki jasmani sempurna, membaca kitab suci Al-Quran adalah hal yang biasa. Tapi bagi para penyandang tunanetra, bisa membaca dan menyelami makna kitab suci Al-Quran adalah sebuah keistimewaan yang mahal. Karena selain harus membaca Al-Quran dengan huruf khusus Braille, jarang sekali ada lembaga atau sekolah khusus para tunanetra yang mengajarkan Al-Quran. Kesulitan inilah yang konon mengilhami sebuah yayasan di kawasan Tangerang untuk mendirikan pondok pesantren khusus bagi anak-anak tunanetra. Menyisakan pemandangan luar biasa sekaligus menakjubkan di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu kegiatan yang kita berikan di yayasan ini. Kegiatan ini adalah pembelajaran membaca Al-Quran Braille dari tingkat dasar hingga tingkat mahir. Dan saat ini ada saudara Tion Iswanto dari daerah Brebes, Jawa Tengah. Tion Iswanto ini ketika masuk ke dalam pesantren Tahfiz Hadratul Makrufin, dia ini memang sudah bisa membaca Braille Latin ya. Nah, bagi yang belum bisa, kita harus ajarkan dulu huruf Braille Latin dari A sampai Z sampai bisa membaca dengan cukup lancar. Sehingga setelah itu baru kita ajarkan membaca Al-Quran Braille. Nah, di sini kita kasih pembelajaran Al-Quran Braille dari mulai pengenalan huruf hijaiyah, berbagai macam harokat-harokat hingga tajwid. Memiliki kekurangan bukan berarti tidak mampu, gitu. Justru dengan kekurangan luar biasanya bisa menunjukkan kelebihannya. Dan ya itu menjadi tolak ukur seharusnya buat kita yang punya apa ya, kelebihan. Dan mengejutkan, mengajarkan Al-Quran Braille bukanlah sebuah hal yang mudah. Bagaimana tidak, selain harus memotivasi mental anak-anak penyandang tunanetra yang kerap minder atau rendah hati, Al-Quran Braille juga masih langka hingga memiliki harga yang mahal untuk dijangkau. Bayangkan saja, untuk satu buah kitab Al-Quran Braille bisa mencapai harga Rp1.500.000. Sebuah angka yang mahal bagi para murid tunanetra yang rata-rata berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi di mana ada niat, disitulah jalan selalu dibukakan Sang Khalik. Demi mendidik lebih dari 100 murid tunanetra, yayasan pun berusaha mencetak Al-Quran Braille dengan tangan sendiri agar lebih terjangkau. Nah, ini ruang percetakan kami. Kami memproduksi Quran Braille di sini. Untuk memiliki Quran Braille 1 set 30 juz saat ini membutuhkan kocek 1,8 juta. Itu dengan terjemah.
gitu. Sedangkan Quran Braille tanpa terjemah yang ukurannya setengah dari Quran Braille yang pakai terjemah itu lebih simpel, buat mobile sangat bagus sekali. Itu 1,1 juta. Nah, dengan biaya seperti itu kan kami tidak mungkin menuntut teman-teman tunanetra untuk membayar ya, sehingga kami cari donatur yang siap membantu memproduksikan Quran Braille. Sebelum mereka tahu bahwa ada komunitas tunanetra yang berkumpul seperti di sini, mereka itu merasa minder gitu. Tidak sedikit juga yang masyarakat yang respect dengan kami gitu. Artinya ketika kami mendapatkan diskriminasi atau mendapatkan perbedaan-perbedaan yang terkait pelayanan atau mungkin terkait dengan peraturan dan segala macam, itu untuk kondisi negara berkembang seperti Indonesia memang sudah sering ya terjadi itu. Allah menciptakan sesuatu itu pasti tidak sia-sia. Allah menciptakan manusia itu dengan kelebihan dan kekurangan, karena manusia adalah sempurna di atas ketidaksempurnaan. Jadi saya rasa itulah mahal besarnya Allah. Ya, di balik setiap kesulitan selalu ada lapang hikmah yang diberikan Sang Khalik. Dengan mempelajari Al-Quran Braille dan bersekolah, kini ada banyak para penyandang tunanetra yang bisa hidup layak di tengah masyarakat, bahkan berprestasi. Karena sejatinya, Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan, lengkap dengan hak prerogatif untuk memilih, meratapi kekurangan dan tidak bersyukur, atau justru membalik kekurangan menjadi kelebihan dan menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi semesta. Banyak yang sudah sarjana, bahkan jadi PNS juga sudah banyak gitu, yang berwirausaha juga sudah banyak. Kayak gitu Mas. Jadi alumni kami kalau angkatan berapa sudah banyak sih. Kalau kita tunanetra ini di dunia ini masih banyak yang mau bantu, mungkin nuntun kemana. Tapi nanti kalau sudah kita juga buta di akhirat, Masya Allah, itu yang lebih jangan sampai terjadi seperti itu. Itu jadi upaya kita menjadikan teman-teman untuk dia biar buta di dunia tapi jangan buta di akhirat. Subhanallah. Saya lihat ya, orang-orang yang mengurus teman-teman tunarungu, tunanetra, itu saya lihat hati mereka luar biasa, kesabaran mereka luar biasa, dan tentu pahalanya luar biasa besarnya. Kita ngurus orang awam, orang normal aja susahnya kayak gimana, ini ngurus orang yang Allah berikan kekurangannya. Jadi saya doakan ya, semoga Allah Ta'ala balas semua kebaikan-kebaikan ustadz-ustadz, teman-teman yang berkhidmat untuk teman-teman kita yang kurang secara fisik. Momen sahur rupanya justru menggoretkan cerita harmonis di rumah Dude Harlino dan Alisa Subandono. Sibuk mengurus dua buah hatinya, tak jarang Alisa kelelahan hingga ketiduran jelang sahur. Tapi uniknya, Dude memiliki trik mesra untuk mengajak istri dan putranya menjalankan sahur dengan semangat. Lantas seperti apakah kehangatan dan bahagianya momen sahur di rumah keluarga Dude Harlino? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.